Amsal 23. Amsal 23. Before we start, I want to ask, how many people here think of yourselves as sinners? Sebelum kami mulai, saya mau menanyakan berapa banyak dari saudara-saudara anggap diri seorang berdosa? Let's read the first part of verse 7. Amsal 23 ayat 7 bagian pertama. Silakan Pak. Only the first part. Hanya bagian pertama. It says, "For as he thinks in his heart, so is he." Silakan. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Ya, cukup. Like you said. So, as he thinks in himself, so is he. Jadi di sini kata firman Tuhan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. So, if you think in yourself, you're a sinner, so are you. Jadi kalau kita anggap diri seorang berdosa, memang itu orang berdosa. So, is sinner, what does it mean a sinner? Apa artinya seorang berdosa? The sinner, well, go ahead, anybody has an answer? Tell me. Silakan. Okay. The sinner is a person who practices sin. Seorang berdosa adalah seorang yang melaksanakan dosa. A sinner is a person who sins. Jadi seorang berdosa melakukan dosa. A liar is a person who lies. Seorang pembohong, dia berbohong. A murderer is a person who murders. Seorang pembunuh ada seorang yang membunuh. Now, let's see what God says. Coba kita perhatikan apa yang Tuhan katakan. You told me what you think. Tadi saudara katakan apa yang saudara pikirkan. Let's see what God says now about you and about us. Coba apa yang Tuhan katakan tentang saudara dan kita di sini. 2 Corinthians 2 Korintus chapter 5 pasal 5. 2 Korintus pasal 5. verse 21. 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Silakan. Demikian bunyi firman Tuhan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amen. God made Christ to be sin for us. Sini kata firman Tuhan, Tuhan yang menjadikan Kristus yang tidak berdosa, Tuhan menjadikan dia berdosa. Tidak mengenal dosa, akhirnya dosa jatuh pada dia. God made Christ to be made sin for us, that we should continue to be sinners. Apakah Tuhan menjadikan Kristus dosa supaya kita melanjutkan dalam dosa? God made Christ to be sin for us to be sinners. Tuhan menjadikan Kristus dosa supaya kita tetap berdosa. What does the Bible say? Apa Alkitab katakan? God made Christ to be sin for us, that we may be made the righteousness of God in Him. Buatnya menjadi dosa itu Kristus pada kita supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Can you be a sinner and a righteous person at the same time?
Apakah kita bisa jadi seorang berdosa dan seorang benar pada waktu yang sama? The sinner produces sin. Seorang berdosa mengakibatkan dosa. A righteous person produces righteousness. Seorang yang benar mengakibatkan kebenaran. So if you continue to think in yourselves that you are sinners, you continue to sin. Jadi kalau kita terus-menerus anggap diri orang berdosa, kita tetap hidup dalam dosa. True? Benar? But if you start believing what God made you, Tapi kalau kita mulai percaya apa yang kita dijadikan dalam Kristus, we read in Proverbs 27:3, as you think in yourself, so are you. jadi tadi kita baca dalam Amsal, apa yang kita pikirkan, demikian keadaan kita. But if you start believing God, Kalau kita mulai percaya Allah, who said He made you His righteousness in Christ, yang katakan kita dijadikan, kita dibenarkan di dalam Dia, and you confess what God confesses, dan kita mengaku apa yang Tuhan mengaku, can you make yourself righteous? apakah kita bisa menjadikan diri sendiri benar? No. Can God make you righteous? Apakah Tuhan bisa membenarkan saudara? But if you don't believe Him and accept and receive from Him, how can He make you? Tapi kalau kita tidak percaya pada Dia dan tidak menerima apa yang Dia katakan, bagaimana hidup kita? Let's say this is a gift of righteousness. This is what? Gift of righteousness. Telah ini contoh, ini seperti suatu kebenaran di dalam tanganku. So if I give this to Pastor Abraham, Kalau saya berikan ini pada Pak Abraham, what did Pastor Abraham have to do? apa yang Pak Abraham harus lakukan? Bersih. He had to receive. Dia harus menerimanya. So if I keep giving him, he does not give his hand to receive. Can he receive it? Jadi kalau saya memberikan tapi dia tidak menerimanya, apa jadi miliknya? But if I declare my desire, I want to give you this gift. Jadi saya sangat rindu mau memberikan ini pada Pak Abraham. What is his part has to do? Apa yang dia harus lakukan? Proactive. Bersih. He has to believe I'm offering the gift. Dia harus percaya bahwa saya yang menyerahkan ini pada He dia. has to stretch his hand, Dia harus mengulurkan tangan menerimanya, receive it, menerimanya and take it. dan mengambilnya. Right? Benar? Now, is this his now or mine? Sekarang itu dia punya atau masih saya punya? It's his. It belongs to him now. Why? Mengapa menjadi miliknya? Because he received it. Because he believed and received. Righteousness is a gift of God for us in Christ Kebenaran merupakan pemberian dari Tuhan dalam Kristus through faith in His blood. dengan melalui darahnya yang kudus. So why the Church of Christ not walking in righteousness yet? Mengapa gereja Tuhan tidak berjalan dalam kebenaran? Because of false teaching saying you are sinners, you are sinners, you are sinners. Karena ajaran palsu terus-menerus kita disebut kamu orang berdosa, kamu orang bangsa berdosa, orang berdosa. So if you're a sinner, it's natural. You only produce sin, produce sin, produce sin. Jadi secara otomatis kalau kita orang berdosa, kita akan mengakibatkan dosa dalam hidup. But if you repented of your sins, Tapi kalau kita bertobat dari dosa, put your faith in Christ, kita percaya pada Kristus, by the faith of Him, by His blood,
Dan karena darah Kristus, God says, I declare you righteous. Tuhan katakan, aku menyatakan engkau benar. So if God declares you righteous, Jadi Tuhan menyatakan saudara orang benar. a righteous person Seorang yang benar, produces fruit of righteousness. orang benar menghasilkan atau mengakibatkan buah-buah kebenaran. True? Benar? So I will ask you again, how many sinners are in this place again today? Jadi saya mau tanya sekali lagi, berapa banyak orang berdosa dalam ruangan ini? How many righteous in this place today? Berapa orang yang benar di dalam ruangan ini? Okay, the sinners come here, I want to pray for you. Orang yang berdosa maju ke depan, saya mau doakan saudara. Please come. Saya omong benar, silakan maju yang masih anggap diri orang berdosa. Saya doakan. Beloved, Yang kekasih dalam Tuhan, Christianity is about faith. Christianity is about faith. kekristenan merupakan iman, kepercayaan. By faith we are saved. Dengan iman kita diselamatkan. By grace. Dengan anugerah, It's not from us. bukan dari diri sendiri, It's the gift of God for us. tapi pemberian Tuhan bagi kita. And the gift of God for us to receive, Dan pemberian Tuhan kita harus menerima, we have to believe and receive. kita harus percaya dan menerimanya. And as I told you yesterday, Seperti kemarin saya mengajar, believing alone is not enough. hanya percaya saja tidak cukup. Because believing in the heart is righteousness. Karena kebenaran percaya dalam hati adalah kebenaran. But if you want to experience the salvation, the Bible says the confession of the mouth is for salvation. Tapi Alkitab katakan kalau kita mau mengalami keselamatan, kita harus mengaku dengan mulut. Let's go again to Romans 10. Kembali pada Roma 10. Roma 10 Verse 10. ayat 10, silakan baca. Demikian bunyi firman Tuhan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Does it say, believing in my heart I am saved? Apakah di sini firman Tuhan katakan kita percaya dengan hati kita selamat? No. Believing in the heart is righteousness. But for me to be saved, to experience the salvation, to experience this righteousness, I need to believe and I need to confess it with my mouth. Jadi dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. So if I believe in my heart for righteousness and confess I'm a sinner, Jadi saya percaya dalam hati untuk kebenaran, saya mengaku dengan mulut saya seorang berdosa. is that right? Apakah itu yang benar? Yeah? Bravo, no. Holy Spirit, I ask you for grace. Roh Kudus, kami mohon Shine the light of your glory. beri keterangan kebenaran Please pada give, kami semua. please give revelation. Berilah wahyu firman-Mu pada kami. Lord, without you I can do nothing. Tanpa Tuhan kami tidak melakukan apa-apa. So please take the words you're giving me utterance and open it to my brothers and sisters. Tuhan tolong pakailah kata-katamu, buka pada pengertian kekasih-kekasihku. Open their minds to understand the scriptures, Lord. Bukalah mata rohani mereka untuk mengerti akan firman-Mu. Lord Jesus, please, as you open the eyes of your disciples 2,000 years ago, open the eyes
open understanding of these disciples of yours today. Seperti Tuhan buka mata murid-muridnya 2000 tahun yang lalu, kami juga mohon Tuhan buka mata rohani kami untuk mengerti akan firman-Mu. Please, Jesus. Mohon Tuhan. And I thank you, Father, in Jesus' name. Dan saya berterima kasih dalam nama Yesus. Amen. Amin. Beloved, Yang kekasih dalam Tuhan, if you believe in your heart, kalau percaya dalam hati, God gives you righteousness. Tuhan membenarkan. If you confess with your mouth you're a sinner, Jika mengaku dengan mulut kita seorang berdosa, can you experience this righteousness? apakah kita mengalami kebenaran Tuhan? Speak. It's okay. Katakan. No, thank you. So, if I believe in my heart Kalau saya percaya dalam hati for righteousness, untuk kebenaran, my confession of my mouth dengan mulut mengaku, must agree with what I believe in my heart. saya harus menyetujui apa yang saya percaya dalam hati. True? Benar? So my confession Jadi pengakuan aku should be the expression merupakan satu pernyataan of what I believe in my heart. dengan apa yang saya percaya dalam hati. There should be no contradiction. Supaya tidak ada perlawanan antara pengakuan dan kepercayaan. Now remember, faith depends on the word of God. Ingat bahwa iman kita berdasarkan firman Tuhan. Not what I think, Bukan apa yang saya pikirkan, not what I feel, bukan apa yang saya rasakan, not what I hear, bukan apa yang saya dengarkan, not what I see. bukan apa yang saya melihat. It depends on the word of God. Iman saya berdasarkan firman Tuhan. As we did yesterday, God said it, Seperti kemarin, Tuhan yang katakan, I believe it, saya yang percaya, that settles it. itu cukup. Everything has to conform to the word of God. Semua harus sesuai firman Tuhan. True or no? Benar atau tidak? So it's your choice. Jadi pilihan kita, saudara, Now open to Romans 12. Roma 12, Roma 12, Verses 1 and 2. ayat 1 dan 2, silakan baca. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amen. So the Bible says Alkitab katakan in verse 2, dalam ayat 2, do not conform to this world, janganlah kamu menjadi berubah dengan dunia ini, but be transformed tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, by the renewing of your mind. oleh pembaharuan budimu. So what is the key for us to be changed, to be transformed? Jadi kunci untuk kita dirubah, What is the key for us to change? apakah kunci untuk kita dirubah? What is the key to be transformed? Apakah kunci untuk diperbaharui? Repentance. No, what does it say? Sini apa firman Tuhan katakan? Don't be like the world. What does it say? Look in the Bible. Focus on the Word. Pay attention to the Word. Ayat 2, apa yang firman Tuhan katakan? Don't be like the world. Don't follow the world. Verse 2. It says how? By renewing your mind. Berubah
oleh pembaharuan budimu, pikiranmu. Is that it in Indonesia? Yes? Ini bahasa Indonesia. So to be transformed, Untuk dirubah, to be changed, untuk dirubah, I need to have my mind renewed. saya harus mempunyai perubahan, pembaharuan dalam pikiran. Is it clear? Apakah jelas? So if I continue to think the same way, can I change? Kalau saya melihat hal-hal yang sama, apakah saya berubah? So Sangat mengganggu. So to be changed, Jadi untuk kita dirubah, to be transformed, diperbaharui, I must begin saya harus mulai to have my mind renewed. untuk memperbaharui budi pikiran kita. So if I think I'm a sinner, Kalau saya tetap memikirkan saya orang berdosa, I will be continuing a sinner, no? saya terus melakukan dosa. Kalau saya pikirkan saya orang berdosa, This is to open the door. Whatever it is, all the days we've been here. We're never afraid of that. Praise the Lord. Thank you. The teaching today is very strong. ajaran hari ini cukup mendalam. And the devil does not want you to receive it. Dan memang setan tidak mau kita belajar firman Tuhan secara mendalam. He wants to bind you in the old way of thinking. Iblis mau ikat saudara dengan cara-cara yang lama, And that's why he can keep you from changing. supaya kita tidak berubah. But you must renounce the old way of thinking Tapi kita mau menyangkal cara pikiran yang dulu, yang lama, and allow the Holy Spirit to renew your mind. dan mengizinkan Roh Kudus untuk membaharui pikiran kita. By the renewing of your mind, you start changing. Dengan pembaharuan budi pikiran kita mulai dirubahkan. You start being transformed Kita diperbaharui by the power of the Holy Spirit. oleh kuasa Roh Tuhan. I want to wait for our sister. I don't want to miss the teaching. Saya mau menunggu mahasiswi satu yang baru keluar, supaya dia tidak kehilangan pelajaran. Tolong panggil. Chapter 3. 2 Korintus pasal yang ketiga. The Bible talks about the people of Israel having a veil. Alkitab jelaskan tentang bangsa Yahudi seolah mempunyai sadar, sesuatu yang menutupi wajah. So let's read these from verse 12 to the end. Kita baca 2 Korintus 3 ayat 12 sampai selesai. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian, tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu, tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpu, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama ini tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya.
Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya, dengan dalam kemuliaan yang semakin besar. The Bible talks about the minds being blinded. Jadi Alkitab bicara di sini tentang selubung yang menutupi mata. Sarah, don't you read in the Bible? Apa kita baca? Tidak buka Alkitab, saudara? It's important not only to listen, Sangat penting, jangan hanya dengar, but to read also. ikut baca, To see for yourself what God is saying. melihat sendiri apa yang Tuhan katakan. Because when you leave here, I don't want anyone to say this is Carlos' interpretation. Carlos' interpretation. Oh, saya tidak mau nanti saudara jelaskan bahwa ini omongan Carlo. I want to say this is God's word. Saya mau supaya saudara sadar ini bukan dari Carlo, tapi ini langsung dari firman Tuhan. Your learning, your apprehension, your faith depends on the word of God. Karena iman kepercayaan kita bergantung sepenuhnya pada firman Tuhan. If you hear me Kalau hanya dengar saya speak any word mengatakan kata-kata contrary to the word of God, yang tidak sesuai firman Tuhan, I invite you to come and rebuke me. saya ajak saudara menegur saya. I mean it. Saya ngomong yang benar. Saya mau ditegur kalau saya mengatakan kata-kata yang tidak sesuai Alkitab. I'm very serious. Saya serius Because the word of God, karena firman Tuhan when I give it to you, waktu saya sampaikan pada saudara, I'm going to give account to God for it. saya harus bertanggung jawab pada Tuhan. And David said in Psalms, let the righteous rebuke me. I will not refuse it. It's oil on my head. Dan Raja Daud katakan dalam Mazmur supaya orang yang benar bisa menegur dia dan dia tidak akan menolak teguran. And Proverbs say open love is better than open rebuke is better than hidden love. Dan Amsal jelaskan bahwa teguran lebih bagus. So it's very important I give you the word, Jadi sangat penting saya sampaikan hanya firman Tuhan, and by the Holy Spirit I'm giving you revelation of the dan word. dengan perantaraan Roh Kudus saya menjelaskan firman. It's not I who open the word. Bukan saya yang ngomong, The Holy Spirit opens the word to us. Roh Kudus yang membuka firman pada hati kami. The Holy Spirit reveals His word to us. Roh Kudus yang menyatakan firman pada kami. But I have to believe what He says in His word. Tapi saya harus percaya apa yang Tuhan katakan dalam firman. That's why God sent me. He said, speak my word. Karena itu Tuhan utus saya untuk menyatakan firman. That's why I pray, Lord, you brought me here to speak your word. Please open your word to them. Dan saya berdoa, Tuhan sudah utus saya ke sini. Tuhan memberkati firman pada anak-anak di sini. Please reveal it to them. Tolong menyatakan firman padamu. It's okay, they're quiet there. Linda, they're quiet. It's okay. Thank you. God bless you. Persiapan apa? Leave it open, please. Leave it open. Leave it open. Thank you. So this is why I beg you, Jadi saya mohon listen, dengar examine what you're listening with the word, dan menguji dengan firman apa yang saudara dengar. and I challenge you to believe the word even if you don't understand Dan it. saya menantang saudara percaya pada firman biar kurang mengerti semuanya. Amen? Amen? Amen. Because it's not the word of man. Karena ini bukan kata manusia biasa.
is the Word of God. Ini firman Allah. So we need to renounce false doctrines, Jadi kita harus menyangkut ajaran palsu, false religions, agama yang palsu, false teachings, ajaran palsu, all that is contrary to the Word. semua yang bertentangan dengan firman Tuhan. Amen? Amen. Because the Bible says the minds are blinded. In verse 14, their minds were blinded. Karena tadi kita baca bahwa mata mereka terselubung, seolah dibutakan. There's a veil over the hearts and minds of Ada suatu people. sadar, suatu selubung yang menutupi mata orang. But when we turn to Christ by faith, Tapi kalau kita datang pada Kristus dengan iman, that veil is removed. maka selubung itu diangkat. The Lord is able to take it away from us. Tuhan akan ambil itu dan buka mata rohani kami. So I have a veil over my face. I have a veil over my face. Sepertinya mata ditutup. I say, Jesus, remove it from me. Dan saya doakan, Yesus tolong buka ini. And the Lord is trying to take it. Dan saya mau dengan kekuatan sendiri pindahkan selubung itu. Lord, remove it from me. Tuhan angkatlah selubung ini. Carlo, let go of it. Karena kamu harus lepaskan selubung itu. If I'm holding it, Kalau saya masih pegang, how can God remove it? bagaimana Tuhan bisa pindahkannya? That's what happens with some people. Banyak orang memang demikian pengalamannya. When they take hold of their doctrines, Mereka pegang pada satu ajaran, when they take hold of their own teachings, pegang pada satu ajaran yang tidak benar, when they take hold of traditions. pegang pada tradisi. Jesus rebuked the Pharisees. Tuhan Yesus menegur orang Farisi. How can you believe when you hold on to your traditions? Bagaimana kalian bisa percaya kalau tetap pegang pada tradisi-tradisi? So we need to be humble. Jadi kita harus merendahkan diri. Say, Lord, whatever veil there is, remove it from me. Tuhan, apa saja yang mengikat saya, angkatlah Tuhan. I want to be changed, Lord. Saya mau dirubah Tuhan. And who does the changing? Dan Tuhan yang merubah. It says in verse 18, same chapter 3 of 2 Corinthians, 2 Korintus pasal 3 the last verse 18. ayat 18. So when we, with open face, not veiled face, open face, behold the glory of the Lord, Jadi kita harus dengan muka yang tidak berselubung melihat kemuliaan Tuhan. we start to change, Kita mulai dirubah, transform diperbarui to His image from glory to glory. sesuai dengan gambar, menjadi seperti gambar Kristus dari kemuliaan kepada kemuliaan. By our power? Apakah dengan kuasa kita sendiri? No. By the power of the Holy Spirit. Dengan kuasa kekuatan Roh Kudus. So the Holy Spirit to start changing us. Jadi Roh Kudus yang merubah kita. If I don't allow my mind to be renewed, can I be changed? Tapi kalau saya tidak mau, tidak mengizinkan pikiranku dirubah, apa saya bisa berubah? So the key Jadi kuncinya for transformation, untuk pembaharuan, to change, perubahan, I have responsibility. saya mempunyai tanggung jawab. Again, Romans 12. Kembali kepada Roma 12. It's a command. Ini satu perintah Tuhan. In verse 2, don't conform to this world. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Roma 12 ayat 2. What does it mean not to conform to this world? Apakah artinya jangan menjadi serupa dengan dunia? Don't conform to the way they think. Jangan ikut cara mereka pikirkan. Don't conform to the way they speak. Jangan katakan seperti dunia katakan. Don't conform to the way they walk. Jangan ikut cara jalan dunia. Don't conform to their fashion. Jangan ikut cara tingkah laku dunia. All this of the world, the old nature, Semua yang lama, sikap yang lama,
I need to renounce in Jesus' name. Kita harus menyangkal dalam nama Yesus. And I command here, you be transformed by renewing your mind. Dan perintah Tuhan, berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan seterusnya. Be transformed. So, for me to transform, to receive the command, say, yes, Lord, I accept to be transformed. He says, yes, but by you, renew your mind. Tapi di sini perintah Tuhan, kita, kamu harus menjadi serupa dengan ini, jangan serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. So, okay, Lord, my responsibility is to allow my mind to be renewed. Jadi kita harus mengerti bahwa tanggung jawab kita untuk mengizinkan pikiran kita dirubah. So, it's my responsibility to believe what God says or no. Jadi tanggung jawab saya harus percaya apa yang Tuhan katakan atau tidak. It's my choice Itu pilihan saya, to believe or not to believe. percaya atau tidak percaya. Now, how did we get saved Bagaimana kita diselamatkan and born again? dan mengalami kelahiran baru? By faith, Dengan iman kan, not by sight. bukan dengan penglihatan. God said, Tuhan berkata, believe you shall be saved. percaya kamu akan selamat. How can this be? Bagaimana bisa terjadi demikian? Is it possible for man? Apa bisa manusia lakukan? Is it possible for God? Apa mungkin untuk Tuhan? So my part is believing, Jadi bagian tanggung jawab saya harus percaya, and his part is saving. dan bagian dia menyelamatkan. Amen? So, if God says, I want to make you righteous, Righteous. if God says, I want to make you righteous, Kalau Tuhan katakan, saya mau membenarkan engkau, and in your mind you don't believe it, tapi pikiran saudara tidak percaya akan hal itu, in your heart you don't believe it, dalam hati pun tidak percaya, can God make you righteous? apakah Tuhan bisa merubah saudara? So again we go back, 2 Corinthians 5. Jadi kembali pada 2 Korintus 5, Verse 21. ayat 21. God made Christ to be made sin for us, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa, that we should be made the righteousness of God in Him. karena kita supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. If I don't believe it, Kalau saya tidak percaya hal ini, can God make me righteous? apakah Tuhan bisa benarkan saya? Sarah? On you because you have a right calling from God. Saya lihat pada saudara karena saudara punya panggilan dari Tuhan. You don't know it yet. Mungkin belum sadar akan hal itu. God's preparing you Tuhan sedang mempersiapkan kamu, so you can make it easy, jadi saudara bisa ikut cara Tuhan you can make it hard. atau mempersulit. God can do it in one day Tuhan bisa mengadakan mujizat dalam satu hari or 40 years. atau 40 tahun pun. The choice is yours. Pilihan saudara. So the Lord wants you to focus on His Word, Jadi Tuhan mau saudara fokus pada firman Tuhan and the Lord challenges you to believe His Word. dan percaya akan firman Tuhan You don't understand. biar belum mengerti semuanya. Trust the Lord with all your heart. Percaya pada Tuhan dari segenap hatimu, Don't rely on your understanding, jangan bersandar pada akalmu sendiri. and let the Holy Spirit renew your mind. Izinkan Roh Kudus yang memperbaharui pikiranmu. He cannot do it in spite of you. Dia tidak bisa melakukan lain dari kerelaan saudara. He can only do it in cooperation with you as you believe. Dia hanya bisa bekerja dengan
dengan hubungan kerjasama dengan saudara. In Jesus' name. Dalam nama Yesus, This is the word of the Lord for you. Tuhan membuat perkara besar, But also this is the word of the Lord for everybody here. tapi untuk semua, kita semua sama. Because this word applies to everybody. Karena firman Tuhan ini untuk kita semua. Amen. Amin. Hallelujah. Glory to God. Kemuliaan bagi Tuhan. God wants to make us His righteousness. Jadi Tuhan mau menjadikan kita kebenarannya. But He's waiting on us to believe. Tapi Dia nunggu kita yang percaya padanya. Amen. Yes, Lord. The Lord will have to stop here in the break. Kita istirahat sebentar. But in the break, chew on what you have received of the word, the strong meat of the word. Jadi dalam istirahat meditasikan akan firman yang kita baru dengar. Allow the Holy Spirit to bring more revelation. Izinkan Roh Kudus menerangkan firman-Nya. Amen. I will see you after. Sampai ketemu.